Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai materi termokimia. Pada video yang lalu kita sudah membahas berbagai istilah, diantaranya kita membahas mengenai sistem, lingkungan, perubahan energi dalam, kalor, usaha. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai entalpi molar, persamaan termokimia, dan yang terakhir kita sudah bisa menghitung energi untuk sebuah reaksi jika kita diberitahu persamaan termokimianya. Nah, goals kita kemudian di bab ini adalah mempelajari bagaimana cara menghitung delta H. Nah, untuk menghitung delta H nanti kita bisa menggunakan 4 cara. Nah, cara yang pertama yang akan kita pelajari adalah cara kalorimetri. Jadi untuk menghitung delta H nanti ada 4 cara. Cara yang pertama adalah cara kalorimetri. Nah, pada cara kalorimetri ini dasarnya adalah asas Black. Jadi kalau masih ingat, asas Black ini bunyinya adalah kalor yang dilepaskan itu akan selalu sama dengan kalor yang diterima. Nah, hanya di sini sekarang kita menggunakan tanda yang sedikit berbeda. Karena kalau suatu reaksi melepaskan kalor, biasanya delta H-nya negatif, reaksinya reaksi eksoterm. Nah, maka di sini kita tambahkan nilai negatif. Negatif itu artinya adalah kalornya dilepaskan. Jadi ada suatu sistem yang melepas kalor, nanti kalornya diterima oleh media lain atau sistem lain, nah makanya kita kasih tanda negatif. Nah, ini adalah cara menghitung delta H yang pertama. Caranya disebut cara kalorimetri. Kenapa? Karena biasanya kita melakukan percobaan di dalam kalorimeter. Kalorimeter itu kalau diingat lagi ini adalah sistem terisolasi. Nah, biasanya contoh kasusnya seperti ini, seperti soal nomor 1. Suatu reaksi kimia menghasilkan 8,4 kJ kalor. Jika kalor ini digunakan untuk memanaskan 100 ml air, maka kenaikan suhu airnya berapa? Nah, dari soal cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada suatu reaksi yang melepaskan kalor. Nah, kalornya itu yang dilepaskan adalah 8,4 kJ. Jadi yang melepas kalor itu adalah suatu reaksi kimia. Kita anggap aja Ki reaksi kimia. Nah, kalor yang dilepaskan itu dipakai untuk memanaskan air. Jadi Ki terimanya adalah Ki air. Nah, kalau kalian masih ingat, Ki dari suatu media atau biasanya air itu sebanding dengan massa airnya, kalor jenis airnya, dan kenaikan suhu pada media yang dipanaskan. Atau ini terkenal dengan rumus MC delta T dulu lagi SMP. Nah, reaksi yang menjadi sumber kalor ini katanya melepaskan 8,4 kJ kalor. Jadi kita kasih tanda min 8,4 kJ. Nah, kenapa min? Karena reaksinya melepaskan kalor, reaksi eksoterm. Ki bertanda positif kalau sistem melepas kalor gitu. Nah, di sini jadi ada min, maka minnya bisa hilang ya. Jadi Ki yang dilepasnya adalah 8,4 kJ. Nah, air yang dipanaskan adalah 100 ml. Kalau kalian ingat, massa air itu akan sama dengan massa jenis dikali volume. Jadi, kalau volumenya 100 ml, sedangkan massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, maka massa airnya adalah 100 gram. Nah, karena di sini ada satuan kilo, jadi saya konversi aja ini jadi satuannya 0,1 kilogram. Maka nanti data yang dimasukkan di sini adalah 0,1 kilogram. Nah, kalor jenis air sudah ada di situ 4,2 Joule per gram derajat Celcius, atau kalau kita tuliskan kilojoule per gram derajat Celcius per kilogram derajat Celcius ini juga bisa. Oh, ini K-nya harusnya kecil ya.
kilogram derajat Celcius dikali kenaikan suhunya. Nah, dari persamaan ini nanti kita bisa menghitung berapa kenaikan suhunya. Nah, kalau dihitung kenaikan suhunya ini berarti jadi 20 derajat Celcius ya. Gitu. Nah, masih ada contoh soal lagi. Contoh soal kasus yang membahas cara menghitung delta H melalui cara kalorimetri. Ini contoh soal nomor 2-nya. Nah, ini semua soal ada di file ringkasan termokimia ya, yang sudah dibagikan. Contoh soal yang keduanya adalah seperti ini. Sebanyak 24 liter gas propana dihabiskan untuk memanaskan sejumlah air dari suhu ruang 25 derajat Celcius hingga mendidih. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada suatu reaksi yang melepaskan kalor, yaitu reaksi pembakaran propana, dan ada yang menerima kalor. Yang menerima kalornya adalah air. Nah, yang melepaskan kalor tadi adalah reaksi pembakaran propana. Jadi saya sebut saja QC propana. Yang menerima kalornya adalah air. Nah, seperti kita ketahui, kalor itu adalah kalor per 1 mol atau delta Hc, entalpi molar, dikali jumlah mol senyawa yang direaksikan atau yang dibakar atau penghasil kalor. Nah, dalam hal ini penghasil kalornya adalah propana atau C3H8. Sedangkan yang menerima kalornya adalah air. Ingat, kalor yang diserap oleh media sebanding dengan massa, kalor jenis, dan kenaikan suhunya. Nah, saya lanjut di sini ya. Diketahui delta Hc propana adalah min 2200. Itu adalah entalpi pembakaran molar atau pembakaran 1 mol propana. Nah, jumlah mol propananya berapa? Kalau kita lihat propananya ini 24 liter pada suhu ruang. Kalau kalian masih ingat, cara menghitung mol gas pada keadaan suhu ruang adalah membagi volume dengan angka 24. Kalau STP 22,4 gitu kan. Nah, kalau ini RTP jadi 24. Itu sama dengan min MC delta T dari airnya. Jadi min 2200 dikali volume gas propananya 24 liter dibagi 24. Nah, massa air yang dididihkannya kita nggak tahu, jadi kita masukkan aja M. Kalor jenis airnya 4,2. Kenaikan suhunya dari 25 derajat Celcius hingga mendidih, jadi 100 derajat dikurangi 25 derajat. Nah, setelah dihitung nanti kita dapat massanya adalah 2200 dibagi 4,2 dikali 75. Nah, pasti ini satuan massanya dalam kilogram. Kalau kita hitung 2200 dibagi 4,2 dikali 75, hasilnya adalah 6,98. Atau kalau kita bulatkan anggap saja 7. Satuannya adalah 7 kg. Karena massa air adalah 1 kg per liter, jadi ini ekuivalen dengan 7 liter. Nah, ini contoh soal nomor 2. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Ini masih membahas tentang cara kalorimetri atau cara percobaan. Ini biasanya disebut juga cara percobaan. Jadi penentuan delta H reaksi tapi melalui percobaan. Bukan yang itu. Soal nomor 3 yang ini. Nah, misalkan ada contoh kasus begini. Pembakaran 20 gram padatan sulfur di dalam kalorimeter dengan kapasitas 20 Joule per derajat Celcius mengakibatkan kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Nah, kita ditanya berapa kalor pembakaran standar padatan sulfur atau delta Hc sulfur. Dari soal ini kita tentukan dulu nih mana yang melepas kalor dan mana yang menerima kalor. Kalau dilihat dari soal ini, yang melepas kalor adalah proses pembakaran 20 gram padatan sulfur. Jadi kita sebut aja key combustion sulfur.
Sedangkan yang menerima kalornya adalah, nah di sini menerima kalornya adalah alatnya atau kalorimeternya. Seperti biasa, Ki pembakaran itu adalah delta Hc atau kalor pembakaran standar dikali jumlah mol zat yang dibakar. Sementara Ki untuk suatu alat yang menerima kalor ini besarnya tergantung dari kapasitas alat tersebut dikali delta T. Nah di sini nggak ada massa ya, karena di dalam alatnya itu tidak ada media yang lain, jadi hanya alat saja yang menerima kalornya. Nah, kita ditanya berapa kalor pembakaran standar. Pembakaran standar itu berarti delta Hc atau kalor pembakaran per mol padatan sulfur. Kalau kita turunkan rumusnya jadi seperti ini. Nah, C-nya itu adalah kapasitas alat tempat percobaannya dilakukan atau kapasitas kalorimeternya. Kapasitasnya di sini 20 Joule per derajat Celcius. Kenaikan suhunya 10 derajat Celcius. Sedangkan jumlah mol padatan sulfurnya adalah massa sulfur dibagi AR sulfur, AR-nya 32. Ada di soal. Nah, kalau kita hitung, jadi nanti besarnya delta Hc atau kalor pembakaran standar sulfur adalah min 320. Tadi satuannya bukan kilojoule ya, joule per mol. Ini satuannya yang di bawah mol. Gitu. Nah, saya kasih contoh lagi soal berikutnya. Ini soal nomor 4. Masih tentang kalorimetri atau penentuan kalor reaksi dengan cara percobaan. Nah, soal berikutnya begini. Campuran 2,4 liter gas metana dan 4,8 liter gas butana pada keadaan RTP dapat memanaskan 100 liter air dari suhu 30 derajat Celcius menjadi berapa derajat Celcius. Nah, cara ini sebenarnya mudah. Kita tinggal memutuskan dulu di awal mana yang melepas kalor dan mana yang menerima kalor. Nah, di sini yang menerima kalor adalah pembakaran. Pembakaran campuran gas metana dan butana. Jadi kita tulis aja Qc-nya CH4 dan Qc-nya C4H10 butana. Jadi ada dua sumber penghasil kalornya. Sedangkan yang menerima kalornya air di sini. Jadi kita sebut saja Ki air. Nah, QiCCH4 tentu akan sama dengan kalor pembakaran per 1 mol atau standar pembakaran CH4 dikali jumlah mol CH4 yang dibakar. Sama juga QiCC4H10 berarti kalor pembakaran per mol butana dikali jumlah mol butananya. Nah, ini akan sama dengan Ki air. Ki air itu berarti massa air dikali kalor jenis air dikali delta T-nya atau kenaikan suhunya. Nah, delta Hc CH4 itu udah ada angkanya di situ min 890 dikali mol CH4. CH4-nya itu 2,4 liter dalam keadaan RTP. Jadi jumlah molnya segitu. 2,4 dibagi 24. Ditambah delta Hc butana. Delta Hc butananya, ini kayaknya kepotong. Bentar, ada sebagian potongan soalnya lagi. Saya add dulu di situ ya. Ini memang kepotong. Nah, ini dia. Nih ya, kita tambahkan di sini. Ini data berikutnya. Oke, kelihatan jelas kan ya? Geser dikit deh. Oke. Delta Hc CH4-nya kelihatan di situ. Min 2880 kilojoule per mol. Kita tambahin di sini ya. Min 2880 dikali jumlah mol C4H10. C4H10-nya itu 4,8 liter, keadaannya RTP. Jadi gini jumlah molnya. Sama dengan airnya 100 liter. 100 liter kalau massa air itu 1 gram per mililiter atau 1 kilogram per liter, berarti massa airnya ekuivalen dengan 100 kilogram. Nah, ini nggak apa-apa.
Ini dalam kilo, ini juga yang tadi di kiri dalam kilojoule semuanya. Jadi satuan udah sama, dikali massa jenis air dan delta T-nya. Nah, kita tinggal hitung berapa kenaikan suhunya. Itu yang ditanya. Memanaskan air dari suhu 30 menjadi berapa? Nah, kita hitung aja dulu delta T-nya. Baru nanti kita tambahkan ke suhu awal air. Nah, kalau kita hitung berarti ini sebentar. Kayaknya jangan langsung gini ya. Kita hitung setahap-setahap. Berarti min 89. Kalor pembakarannya C4H10 itu berarti 2880 dikali 0,2 itu min 576. Itu nanti akan sama dengan 420 delta T. Jadi ini jangan lupa ada minnya ya. Nah, nanti minnya hilang sih. Jadi delta T-nya itu adalah kecil banget ya. Ternyata angkanya cuma 1,58 derajat Celcius. Berarti suhu akhir airnya akan menjadi awalnya 30 ditambah 1,58. Jadi 31,58 derajat Celcius. Kecil banget memang kenaikan suhunya. Berikutnya sekalian aja ya. Jadi semua contoh soal mengenai cara kalorimetri dijadikan satu video. Berikutnya makin lama makin susah biasanya nih soalnya. Nggak apa-apa. Nah, berikutnya ada kasus yang begini juga. 100 ml NaOH, suatu basa, direaksikan dengan HCl. Nah, ini yang terjadi di sini nanti akan terjadi pertukaran pasangan kation anion. Di sini kan Na+ berpasangan dengan OH-, H+ berpasangan dengan Cl-. Nah, nanti keduanya saling bertukar. Na jadi dengan Cl, H jadi dengan OH. Jadi, nanti kita akan memperoleh hasil NaCl ditambah H2O. Nah, delta H dari reaksi ini kita biasa menyebutnya delta H netralisasi. Karena kalau diingat lagi, delta H netralisasi itu adalah kalor yang diperlukan untuk membentuk 1 mol air dari reaksi antara asam dan basa. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa mol airnya. Nah, di sini NaOH-nya 100 ml 1 molar. Berarti jumlah molnya adalah 100 milimol. Kalau lupa ingat lagi, molaritas itu sama dengan mol dibagi volume. Jadi mol itu adalah molaritas dikali volume. HCl-nya juga sama ya, 100 ml 1 molar, berarti 100 milimol. Kalau dilihat berarti ini sih dua-duanya habis ya. Tepat bereaksi nih. Atau air yang dihasilkannya adalah 100, ini kelebihan 100 milimol. Nah, buat apa data ini? Nanti kita akan gunakan untuk menghitung apa yang ditanya di sini. Nah, ini ceritanya asam sama basa dicampurkan. Kemudian pencampuran ini menghasilkan kenaikan suhu sebesar 8,5 derajat Celcius. Jadi ternyata pencampuran ini menghasilkan kalor. Reaksi antara asam dan basa menghasilkan kalor dan kemudian kalornya diserap oleh campurannya itu sendiri. Nah, campurannya dianggap sama dengan air. Jadi kalau kita tuliskan dalam persamaan asas Black, Q lepas itu akan sama dengan min Q terima. Nah, yang melepas kalornya itu adalah proses netralisasi atau reaksi antara asam dan basa. Yang menerima kalornya campuran antara asam dan basa itu. Tapi kita anggap sama dengan air, massa jenis dan kalor jenisnya. Seperti biasa, Q netralisasi berarti delta H netralisasi dikali jumlah mol. Nah, kalau pembakaran kan tadi jumlah zat yang dibakar. Kalau netralisasi jumlah molnya adalah jumlah mol H2O yang terbentuk.
dari asam dan basanya. Sementara yang menerima kalornya itu adalah campuran antara asam dan basa yang tadi juga. Nah, kita anggap sama dengan air. Kita ditanya berapa delta H netralisasi. Jadi kita turunkan dulu rumusnya. Ini berarti min MC delta T dibagi mol H2O. Nah, M di sini maksudnya adalah massa asam ditambah massa basa. Jadi massa yang menerima kalor. Yang menerima kalor kan campuran. Tadi asamnya 100 ml, basanya juga 100 ml nih kalau dilihat di soal. Berarti massa totalnya 100 tambah 100 ml, totalnya 200 ml. 200 ml itu setara dengan 200 gram. Suhunya naik sebesar 8,5 derajat Celcius. Nah, satuannya kalau yang di atas diberesin, itu nanti satuannya joule. Dibagi jumlah mol air yang dihasilkan dari asam dan basa. Nah, jumlah mol air yang dihasilkannya tadi 100 milimol. Jadi kita masukkan 100 milimol. Nah, ini kalau dihitung nanti nilainya adalah jadi min 71,4 joule per milimol. Nah, satuan joule per milimol itu ternyata kan sama aja kalau kita jadikan kilojoule per mol. Jadi atas bagi 1000, bawah juga dibagi 1000 sama satuannya. Nah, jadi ini adalah delta H penetralan asam dan basanya. Atau kalau kita lengkapi di persamaan yang tadi di atas, kita bisa tuliskan delta H-nya di sini adalah min 71,4 kilojoule. Gitu. Terakhir, contoh soal dari cara ini. Ada satu lagi soalnya. Soalnya yang ini. Nah, pertama kita punya reaksi antara KOH dengan HCl. Ini reaksi antara asam dan basa. Seperti biasa akan terjadi pertukaran pasangan anion kation. Nah, reaksi ini akan menghasilkan air. Kalor per mol air yang dihasilkan itu disebutnya delta H netralisasi. Kalau dihitung ini basanya 100 milimol, asamnya 200 milimol. Nah, ini nggak habis semua ternyata ya. Asamnya bersisa. Air yang terbentuknya 100 milimol. Sebenarnya sih kita cuma perlu informasi itu ya. Airnya berapa milimol. Oke, airnya 100 milimol. Mengakibatkan campuran mengalami kenaikan suhu sebesar X derajat Celcius. Jadi itu kita sebut saja delta T 1 X derajat Celcius. Nah, tadi massa asam sama basanya kalau dicampurkan 100 ditambah 200 ml. Jadi total 300 ml atau ekivalen dengan 300 gram. Nah, itu adalah keadaan yang pertama. Nah, jika direaksikan KOH dan HCl masing-masing 100 ml dan 0,1 molar, kenaikan suhunya berapa? Nah, jadi ada pencampuran yang kedua. Pencampuran yang kedua, jumlah asam dan basanya masing-masing 100 ml 0,1 molar. Jadi asamnya 10 milimol dan basanya juga 10 milimol. Jadi ini ceritanya ada dua reaksi penetralan yang sama. Jadi reaksi antara asam dan basa yang sama. Tapi jumlahnya beda. Nah, kalau reaksi terjadi antara asam dan basa yang sama, pasti delta H standarnya itu sama. Jadi delta H reaksi yang di atas itu harusnya sama dengan delta H reaksi yang di bawah. Kalau untuk 1 mol. Nah, kalau bukan untuk 1 mol tentu beda. Kalau kita sebut delta H ini adalah delta Hn, itu pasti sama berarti delta H-nya. Delta H dari reaksi yang pertama sama yang kedua itu harusnya sama. Karena ini melibatkan asam dan basa yang sama. Nah, tadi kita udah menurunkan persamaannya untuk ngitung delta Hn itu adalah min MC delta T dibagi jumlah mol air yang terbentuknya. Ini keadaan 1, ini keadaan 2.
Nah, kalor jenisnya sama, biasanya dianggap sama dengan air, kita coret aja. Masa campuran yang pertama, tadi campuran yang pertama itu campurannya, kita lihat lagi, asamnya 100, asamnya 200, basanya 100. Campuran yang kedua asamnya 100, basanya juga 100. Nah, jadi campuran yang pertama itu massa totalnya 300 gram. Delta T-nya X. Jumlah mol airnya tadi sudah kita hitung. Di reaksi pertama 100 milimol. Kalau di reaksi yang kedua 10 milimol. Nah, kita tinggal masukkan ke perhitungan. Ini 100 milimol. Yang ini 10 milimol. Massa campuran yang kedua tadi asam 100, basa 100, jadi totalnya 200. Nah, kita ditanya delta T2-nya berapa, maksud soalnya gitu. Nah, kalau kita hitung delta T2-nya berarti dalam X gitu ya. Ternyata delta T2-nya adalah 3/20 X derajat Celcius.